Baik, perkenalkan nama saya Juvite Mirizil Devalo. Saya dari KPN 19B. Di sini saya akan membuat video tentang manajemen kasus terhadap klien dengan penyalahgunaan nafsa. Baik, yang pertama, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada nafsa yang merupakan singkatan dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Manajemen kasus merupakan suatu pendekatan dalam memberikan pelayanan ditujukan untuk menjamin agar klien mempunyai masalah ganda dan kompleks dapat memperoleh semua pelayanan yang dibutuhkannya secara tepat. Kasus di sini adalah orang dalam situasi meminta atau mencari pertolongan dalam masalah pelayanan nafsa. Tujuan manajemen kasus adalah secara umum adalah untuk mengupayakan agar pelayanan kepada individu dan keluarga tetap berlanjut dengan menghubungkan klien kepada sumber pelayanan yang sesuai selain melakukan koordinasi di antara pelayanan-pelayanan yang diberikan. Dalam kasus ini, klien diberikan pelayanan oleh lembaga menguasai yaitu perenaan yang dimulai dari yang pertama adalah mengidentifikasi pelayanan apa yang dibutuhkan oleh klien. Yang kedua, mencarikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, membela klien dengan menghubungkannya dengan pihak yang terkait. Yang keempat, memberikan pelayanan langsung sampai dengan memonitor ketercapaian pelayanan. Penanggulangan masalah nafsa dilakukan mulai dari pencegahan, pengobatan, sampai pemulihan atau rehabilitas. Pencegahan dapat dilakukan misalnya memberikan informasi dan pendidikan yang efektif tentang nafsa bisa dengan cara penyuluhan yang dilakukan oleh guru, perawat, maupun pihak kepolisian, atau deteksi dini perubahan perilaku. Pengobatan terapi pengobatan bagi klien nafsa misalnya dengan detoksifikasi. Detoksifikasi adalah upaya untuk mengurangi atau menghentikan gejala putus zat. Gejala putus zat dengan dua cara, yaitu yang pertama detoksifikasi tanpa substitusi klien ketergantungan patau atau heroin yang berhenti menggunakan zat yang mengalami gejala putus zat tidak diberi obat untuk menghilangkan gejala putus zat tersebut. Yang kedua, detoksifikasi dengan substitusi putau atau heroin dapat disubstitusi dengan memberikan jenis obat misalnya kodein, umfermofin dengan metadon. Dengan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Kelompok nafsa berdasarkan efek. Yang pertama, halusinogen, contoh kokain dan LSD. Yang kedua, stimulan, contoh ekstasin atau sabu. Yang ketiga, depresan, contoh putau. Yang keempat, adiktif, contoh ganja dan heroin. Jenis nafsa dan penggunaannya. Yang pertama, morfin disuntikan ke otot atau pembuluhan darah. Yang kedua, heroin disuntikan ke tubuh atau bisa dengan dihisap. Yang ketiga, ganja didapatkan merupai rokok lalu dihisap. Yang keempat, kokain dihirup atau sebagian campuran rokok. 5. Ekstasin setelah dihancurkan bisa dihirup, disuntikan ke pembuluhan darah atau ditelan layaknya obat. Yang keenam, sabu dihisap. Pencegahan nafsa atau narkoba. Yang pertama, jauhilah orang-orang yang menggunakan narkoba walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan kita, tapi kalau pikiran kita tidak kuat maka tetap saja Anda akan terkencang. Yang kedua, pikirkanlah akibat buruknya yang membuat Anda memiliki alasan. Sekian dari video saya, terima kasih.